Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan channel saya. Channel yang selalu mengedukasi, selalu memberi informasi, khususnya bagi kalian atau teman-teman semua yang hobi otomotif, terutama sepeda motor atau motorcycle. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan kiriman ya. Kemarin tuh ada WA masuk, namanya Mas Yuda dari Serang, Banten. Mungkin teman subscriber kita, beliau mengeluhkan motornya itu Ninja. Nah, rumah laker bagian kruk as itu mengalami namanya oblak atau longgar. Nah, beliau kemarin mengirim crankcase-nya di tempat saya, dikirim dari Serang, Banten ke Semarang. Setelah dikirim, saya cek kondisinya itu seperti berikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan paket dari Cikande ya, Kabupaten Serang, Banten. Ini paketnya apa? Kita bongkar sama-sama. Ya, ini adalah keras Ninja. Crankcase Ninja. Ini lakernya ada dua. Ada stang sekre baru. Crankcase. Stang sekre baru punya Kawasaki. Stang breaker pakai asli Kawasaki, genuine pet ya. Lakernya pakai Koyo 2. Katanya Ninja ini mengalami rumah lakernya ini sudah jelek. Nah, nanti kita betulkan. Setelah dianalisa dan dicek, rumah laker ini tuh kencang mas, tidak kendor. Kenapa kencang? Ini lakernya yang bawaan keras saya. Dipasang seperti ini, itu masuknya masih keras. Nah, ini masih keras. Nggak masuk full ya, ini masih keras. Kalau kendor, digedokkan seperti ini, dia pasti lepas mas. Ini lepas. Oh, dia tidak lepas mas, kenceng ini. Ini contoh laker kenceng. Jadi ini laker tidak saya betulkan ya untuk Mas Yuda yang ada di Banten, yang ada di Serang. Ini kenceng. Untuk contoh laker kalter rumah krek as ya, laker krek as yang rumahnya itu oblak atau longgar, itu contohnya seperti ini. Saya perlihatkan contoh yang lain. Ini adalah keras yang sudah tertempel ya, belum dibongkar. Itu kalau digoyang seperti ini, goyang ke dalam, keluar, rumah laker ini terlihat gerak-gerak maju mundur, berarti itu pertanda ini rumah laker udah kendor. Nah, kalau ini kenceng, kalau yang ini kenceng. Tapi kalau digoyang-goyang seperti ini terlihat ada gerakan maju mundur, bahkan di ocak-ocak ke atas seperti ini, digoyang naik bawah, itu dia kendor. Dia itu sudah ciri-ciri rumah lakernya sudah
aus, seperti itu Mas. Kalau dibongkar lagi lebih kelihatan, untuk dibongkar otomatis mesin dibelah. Nah itu tambah kelihatan lagi. Cirinya adalah dari suara, kalau dia bergerak itu ada suara glek 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 di bagian tengah, itu pasti ini kendor. Karena apa? Ini tidak boleh gerak, ini harus mati. Kalau dia bergerak dia akan menimbulkan getaran pada mesinmu. Seperti itu ya. Sekarang saya kasih contoh yang dibongkar. Seperti contoh ini, untuk ngetesnya simpel. Kalau yang sudah bongkar lebih enak lagi. Caranya, ini ada laker. Ini rumah laker pada crankcase kanan atau kiri. Itu kita masukkan. Ini ya. Ini udah pol. Ketika kita balik, terus kita pukul seperti ini, dia lepas. Berarti dia kendor, tidak kenceng. Seperti itu ya Mas ya. Ini contoh kecil ketika dibongkar lah. Kenapa ini harus kenceng? Seperti roda. Roda itu kalau dia tidak kencang rumah lakernya, dia akan mengalami namanya keolengan. Otomatis tidak nyaman bagi pengendara, terutama waktu belokan menikung ada jalan gelombang, pasti bisa terjatuh. Sama seperti keras. Kalau dia kendor, yang satu getarannya terlalu tinggi, pada mesin terasa getar, terutama pada kaki-kaki power step itu terasa banget. Terus lama-lama kalau dibiarkan kendor goyang-goyang, lama-lama ini ya untuk menghentikan laker tahanannya ini bisa jebol. Seperti itu. Terus rantai kamrat yang di bagian kiri itu juga mudah aus karena dia kegoyang-goyang. Giginya itu kegoyang-goyang antara kanan kiri. Otomatis rantai keteng atau rantai kamrat itu digerak-gerakkan, diongkek-ongkek dari keras. Itu bisa mengakibatkan rantai kamrat juga cepat molor, seperti itu Mas. Sama, semua laker itu sama. Yang kencang itu bagian luar, kalau yang dalam itu dia bergerak. Kenapa diganti sistem bearing? Karena kalau sistem as langsung, dia bisa menghancurkan bagian luar. Mudah longgar, ya dibikinlah bearing ya, yang bekerja itu yang bagian tengah, dia bisa berputar. Tapi yang luar itu untuk mencengkram, dia harus diam. Seperti itu Mas. Seperti contoh tromol ini ya Mas. Ini ada lakernya. Kalau lakernya oblak itu segera kita betulkan. Kenapa kalau di kalter, di rumah laker ini oblak, kita biarkan. Perbedaannya di situ, karena kalau ini tuh harus belah mesin untuk membetulkan. Tapi kalau yang tromol ini nggak perlu belah mesin untuk mengencangkan. Ini tadinya oblak lah, ini di metode sistem shock. Ini ada shocknya tipis, kelihatan kan? Seperti itu. Tromol aja dirawat. Kenapa mesinmu tidak berani ngerawat? Kan seperti itu Mas. Efeknya sama-sama bisa tidak nyaman pada kendaraanmu. Ya kondisinya seperti berikut, itu masih kencang ya. Makanya itu nanti video ini saya membagikan intinya itu bagaimana mengetahui rumah laker atau rumah bearing yang ada di crankcase kanan atau kiri itu longgar, itu udah kemakan, udah aus. Itu ciri-cirinya bagaimana, caranya mengetahui itu bagaimana, tadi sudah saya jabarkan di video berikut. Sekiranya saya ada banyak cakap, saya mohon undur diri sejenak. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak.